Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Julian Syahmat, NIM 0519575575. Prodi Ilmu Komunikasi UPBJJ Palembang. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan tentang 3 jenis term dan contoh-contohnya, dan 1 bentuk logical fallacy dan cara menghindarinya. Sebelumnya kita ketahui dulu, term adalah istilah, yang berarti ungkapan dalam bentuk kata-kata, atau beberapa kata yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 jenis term yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah term berdasarkan konotasi. Konotasi berarti isi yang dikandung dalam term tersebut. Term dalam jenis ini dibedakan lagi menjadi 2, yaitu term konkret dan term abstrak. Contoh term konkret adalah mengatakan bahwa wanita itu cantik. Hal tersebut menunjukkan suatu realitas, yaitu wanita dengan sifat wajahnya yang cantik. Konsep atau pengertian yang terkandung dalam term wanita itu cantik ini konkret, sebab dengan langsung memperlihatkan realitas sebagai subjek yang mempunyai diri, itu memiliki sifat-sifat yang merujuk pada cantik. Nah, ada lagi contoh term abstrak. Ini masih dalam berdasarkan konotasinya, isi yang terkandungnya, yakni kecantikan. Dengan memberikan perhatian dan minat yang istimewa pada sifat cantik secara terpisah dari wanita, yang disendirikan dan dipandang seolah-olah sebagai suatu substansia. Hal ini menunjukkan sifat tanpa subjeknya yang merupakan salah satu ciri term abstrak. Yang kedua adalah term berdasarkan denotasinya. Denotasi dalam arti bersifat umum gitu. Nah, dalam hal ini term berdasarkan denotasi dibedakan menjadi 2 lagi. Ada yang bersifat term umum, ada yang bersifat term khusus. Umum dibedakan menjadi 2 lagi, yakni universal dan kolektif. Umum dalam artian ini mencakup keseluruhan. Universal dalam artian mencakup keseluruhan tanpa terbatas ruang dan waktu. Kolektif artinya mencakup keseluruhan tapi menuju pada kelompok tertentu aja. Sebagai contoh, universal adalah seluruh manusia, sedangkan kolektif adalah manusia di benua Eropa gitu. Term khusus ini menunjuk sebagian dari keseluruhan, sekurang-kurangnya satu bagian atau satu hal. Ini dibedakan menjadi 2, yakni partikular dan singular. Partikular artinya sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk sebagian tidak tertentu dari suatu keseluruhan, sedangkan singular hanya menunjuk pada satu hal atau satu himpunan yang mempunyai hanya satu anggota. Contohnya, partikular itu sebagian mahasiswa, atau sebagian manusia, atau sebagian pria, sebagian wanita. Sedangkan singular adalah seseorang gitu. Contohnya seorang wanita, seorang pria, seorang mahasiswa, seorang manusia gitu. Dan yang ketiga adalah term berdasarkan predikamen atau cara beradanya sesuatu. Term berdasarkan ini dibedakan lagi menjadi 2, yaitu predikamen substansi, yang berarti hakikat zat terdapat dalam diri yang dapat berdiri sendiri. Substansi dalam hal ini hakikat zat sesuatu yang ada terdapat di dalam dirinya sendiri sebagai pendukung sifat-sifat. Misal, contohnya adalah manusia, pohon, hewan, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah predikamen aksidensia, yakni peserta zat sebagai pemberi bentuk yang tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya gitu, kuantitas artinya jumlah atas sekian banyak diri ataupun satu diri yang mempunyai besaran. Kualitas sifat perwujudan sebagai ciri atau yang ada pengenal. Aksi tindakan atau perbuatan. Itu contoh-contohnya kuantitas, dari misal besar, kecil, panjang, pendek. Kalau kualitas itu seperti panas, dingin, atau cair, bagus, cantik gitu.
Kalau aksi adalah perbuatan, itu kegiatan, aktivitas seperti membangun, mengajar, berlari. Nah, ada lagi itu relasi atau hubungan. Hubungan ini contohnya seperti antara hewan memiliki kemiripan dengan hewan lainnya secara fisik ataupun secara sifat gitu. Terus ada lagi waktu. Waktu ini adalah tempat di mana sesuatu itu ada. Contohnya ikan waktu ini sesuatu yang kapan sesuatu itu ada. Contohnya ikan itu berenang di hari yang kemarin gitu. Ruang adalah tempat di mana sesuatu itu ada. Di mana ikan, contohnya di mana ikan itu berenang, di kolam pancing misal. Kemudian ada posisi atau kedudukan seperti di mana bagaimana cara menangkap ikan tersebut kan, contohnya itu seperti duduk, berdiri, segala macam. Pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat berpikir atau logical fallacy dan cara menghindarinya. Kali ini saya akan merujuk di buku Logical Fallacy karya Muhammad Nuruddin. Bentuk sesat berpikir yang sering kita ketemui atau sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari itu cherry picking atau memetik buah ceri. Seringkali kita memetik buah ceri itu hanya memilih yang buah yang matang saja gitu, yang bagus saja, yang baik saja gitu. Nah, dalam logical fallacy dalam jenis ini artinya saat kita memberikan suatu klaim, kita hanya mengambil pernyataan-pernyataan atau alasan-alasan yang mendukung klaim kita tersebut dan mengabaikan alasan-alasan atau pernyataan yang dapat meruntuhkan klaim kita ini. Jadi seolah-olah kita tuh menolak kebenaran dari pihak luar dan menerima kebenaran yang mendukung klaim kita gitu. Cara untuk terhindar dari logical fallacy jenis ini adalah kita harus membuka pikiran, yakni harus lebih banyak mendengar bahwa kebenaran itu bisa datang dari mana saja dan tidak ada sesuatu yang mutlak benar-benar yang betul-betul benar gitu. Artinya bisa saja keyakinan atau prinsip atau pernyataan dan klaim yang kita miliki sekarang itu salah di kemudian hari. Nah, saat kita yakin bahwa klaim yang kita yakini, yang kita pegang ini adalah benar, dan kita menemukan di suatu saat ke depannya ada klaim yang lebih benar daripada ini, jangan ragu untuk meninggalkan klaim yang kita pegang ini. Karena kalau kita tetap berpegang pada sesuatu yang salah di hadapan kebenaran, sejatinya kita yang salah gitu loh. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.